warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam mata kuliah manajemen operasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjadwalan jangka pendek bab 15 yang ada di buku Heather. Sekarang kita akan membahas salah satu contoh kasus 4 ya, contoh 4 yaitu assignment method atau metode penugasan. Dalam metode penugasan ini ada penjelasannya, sedikit bisa dibaca di buku, yaitu adalah bagian khusus dari linear programming model yang tujuannya adalah untuk menentukan penugasan atau pekerjaan atau sumber daya. Kemudian tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya atau meminimalkan waktu. Kemudian dari kasus ini cuma ada satu pekerja hanya akan mengerjakan satu tugas. Kemudian langkah-langkahnya ada 4, nanti ini bisa dipahami dan dipelajari untuk menghemat waktu ya. Untuk kasusnya sendiri bisa dibaca di sini. Jadi kasusnya itu dia ceritanya ada 3 orang karyawan yang akan mengerjakan 3 buah pekerjaan. Jadi tugas perusahaan adalah menentukan siapa mengerjakan apa. Nah, untuk masing-masingnya itu ada biayanya. Jadi kalau A mengerjakan R34 maka biayanya adalah $11. Kalau B mengerjakan R34 adalah $14. Sedangkan kalau C mengerjakan R34 biayanya $6. Jadi tujuannya lah untuk mencari biaya yang paling minimal. Kalau secara sederhana kita pilih saja kan bisa juga. Misalnya $6 C ini, si C mengerjakan R34 biayanya $6, kemudian yang S66 dikerjakan oleh si A karena dia yang paling rendah biayanya $8, sedangkan T50 dikerjakan oleh si B yaitu $12, sehingga total jadinya berapa ya? $26. Nah, bisa juga seperti itu, tapi kita tidak yakin apakah itu sudah biaya yang paling minimal atau tidak. Jadi dengan assignment method ini kita bisa meyakinkan, metodenya bisa meyakinkan bahwa itu adalah solusi yang paling minimal. Nah, atau bisa juga kita balik, misalnya kalau di sini tentu beda-beda. Misalnya kita mulai dari si C dulu, berarti ini C, T50, 7 yang paling minimal, kemudian 8, kemudian yang paling minimal tinggal tentu 14 lagi. Berarti berapa itu? 7, 20, 22, 29 jadinya. Nah, berarti masih tinggi, lebih baik solusi yang pertama tadi. Tapi kita tidak yakin bahwa itu adalah solusi yang terbaik. Jadi assignment method ini bisa meyakinkan pimpinan bahwa solusi kita itu adalah yang paling minimal. Baik, langkah-langkahnya ada beberapa tadi, ini sudah saya kerjakan, jadi tinggal kita pahami bersama. Yang pertama, untuk langkah yang pertama ini soalnya seperti ini ya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita menentukan yang paling rendah biayanya. Jadi si C 6, untuk mengerjakan R34 yang paling rendah adalah 6, yaitu si C. S66 yang paling rendah adalah si A 8, dan T50 adalah C $7. Nah, kemudian setelah ini selesai, kerja kita yang kedua adalah kita mengurangi setiap barisnya dengan yang paling rendah. Jadi yang R34 ini yang paling rendah adalah 6, berarti 6 dikurang 6. Kemudian yang 14 dikurang 6, kemudian yang 11 dikurang 6, 5. Kemudian kita bergerak ke baris yang kedua, ke baris yang kedua, S66. Itu paling rendah adalah 8, berarti 8 kurang 8, 0, 10 kurang 8, 2, dan 11 kurang 3, 11 kurang 8, 3. Kemudian baris yang ketiga, 7, yang paling rendahnya, 7 kurang 7, 0, 12 kurang 7, 5, dan 9 kurang 7 adalah 2. Oke, selesai langkah yang pertama, 1A-nya. Kemudian yang 1B, nah di sini kita harus menentukan juga kolomnya. Jadi dia harus ada yang 0 itu harus ada baris dan ada kolom. Berarti di sini ada kolomnya yang tidak 0, berarti kita pilih ini yang paling rendahnya adalah 2, berarti 2 kurang 2, 0, 8 kurang 2, 6, kemudian 5 kurang 2 adalah 3. Oke, selesai. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu memberi garis. Nah, untuk memberi garis, ini kita harus memberi garis seminimal mungkin. Jadi kan bisa juga kita buat garis di sini 1, 2, 3, 4. Nah, boleh juga, tapi tidak boleh seperti itu. Yang kita lakukan itu membuat garis yang seminimal mungkin. Jadi ketika kita buat garis seperti ini, ada 2 yang nolnya yang kena 2, kemudian yang
vertikal juga kita beri garis sehingga ada juga nolnya 2. Sehingga yang ada garis yang terbuat itu adalah 2. Jadi kita harus membuat seminimal mungkin garisnya dan garis tersebut terbentuk baru 2. Nah, dari buku itu nanti akan kita ketahui bahwa garis itu dia minimal harus sama dengan jumlah kolom ya atau baris. Jadi sedangkan di sini kolomnya ada 3 atau barisnya juga ada 3, sehingga garis yang terbentuk itu minimal harus 3. Padahal kita garis yang terbentuk baru 2. Berarti kita harus membuat 1 garis lagi. Jadi kita akan memilih antara yang tidak kena garis mana yang paling rendah. Nah, yang tidak kena garis yang paling rendah itu adalah 2. Berarti yang tidak kena, jadi yang yang 2 ini harus kita jadikan sebagai pengurangnya. Jadi di sini ada 2 kurang 2 0, kemudian di sini 3 kurang 2 adalah 1. Sedangkan di sini sudah tidak, karena sudah 0 tidak perlu dikurangkan lagi. Oke, berarti ini harusnya 5 sama 6 ya. 5, 6, kemudian ini 1. 5, 6, ini 1. Oke, nah kemudian berarti garisnya ini 1, ini 2, berarti masih ada nolnya yang tidak kena garis, berarti kita tambah garis 1 lagi, sehingga garis yang terbentuk itu sudah 3 buah. Nah, kalau garis yang terbentuk sudah 3 buah, berarti kita sudah bisa memberikan penugasan. Nah, untuk memberikan penugasan harus kita lihat terlebih dahulu yang tidak ada pilihannya. Misalnya R34. R34 itu satu-satunya yang bisa mengerjakan itu dengan biaya terendah itu adalah C. Ya, C. Berarti kita tentukan bahwa R34 itu dikerjakan oleh C. Sedangkan yang ini RS66 itu ada 2 pilihan, yaitu bisa oleh A dan bisa juga oleh B. Berarti ini belum, nanti kita pilih. Kita pilih terlebih dahulu yang T50. T50 itu ada 2 juga, bisa A, bisa C. Tetapi C sudah melakukan pekerjaan R344, berarti si T50 tidak bisa lagi mengerjakan T50 tidak bisa lagi dikerjakan oleh si C. Oleh karena itu, pilihan satu-satunya adalah T50 dikerjakan oleh si A. Kemudian baru S66. Berarti S66 bisa 2, bisa dikerjakan oleh A, bisa dikerjakan oleh B. Tapi karena si A sudah mengerjakan yang T50, berarti yang S66 dikerjakan oleh si B. Nah, berarti inilah pilihannya. Nah, berapa minimum cost-nya? Nah, tinggal kita jumlahkan berapa biayanya tadi. Si A, B, dan C. Berarti biayanya tadi 9 tambah 10 tambah 6, yaitu $25. Nah, seperti itu penugasannya. Demikian penjelasan contoh 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.